Shalom, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Kita akan mulai ibadah kita malam hari ini. Biarlah hujan boleh turun dan suasana boleh tidak mendukung, tapi hati kita harus tetap kepada Tuhan. Amin. Bapak, Engkau sungguh baik. Apapun keadaan kita, Tuhan itu selalu baik buat kita. Haleluya.
menguasai kehidupan kami, Engkau menguasai kebaktian kami, Engkau yang menguasai segala sesuatu hati. Dalam nama Tuhan Yesus kami ingat, kami patahkan, hancurkan segala kuasa-kuasa yang tidak berkenan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau memuji Engkau, kami mau memuliakan nama-Mu, kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mau memuji Tuhan lebih semangat lagi, kita pujikan, kita berikan haleluya, amin, amin. Saudara, situasi nak mendukung, dingin, enaknya tenang-tenang, tapi kita mau memuji Tuhan, kita memanaskan tubuh kita dengan Roh Kudus, amin, haleluya. Segala puji syukur hanya untuk Engkau Tuhan, karena Engkau hanya baik, Engkau hanya kuasa, haleluya.
Kita mau siapkan hatinya untuk Tuhan. Biarlah Tuhan yang berfirman, biarlah Tuhan yang menjadikan firman itu boleh mantul hidup kita. Amin. Haleluya. Ku siapkan hatiku Tuhan. Haleluya. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan.
atas setiap berkat yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami boleh memiliki rasa untuk merasakan hadirat-Mu, merasakan berkat-Mu. Ini sebuah berkat bagi setiap kami Tuhan, sehingga kami tetap bisa bersemangat, sehingga kami tetap bisa bersyukur Tuhan di dalam segala keadaan. Kami percaya Tuhan lewat pujian penyembahan kami percaya Tuhan sudah urapi setiap kami. Kau sudah menunggalkan setiap roh kami dengan roh-Mu Tuhan yang saat ini ada bersama dengan kami. Kami siap Tuhan untuk dengan firman-Mu, firman yang akan memberikan pengajaran bagi setiap kami, secara khusus memberikan semangat yang baru untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih atas hamba-Mu Tuhan. Hamba mohon biarlah Tuhan urapi, Tuhan kuasai, sehingga apa yang hamba sampaikan benar-benar datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau sambut firman-Mu dan kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Ada yang kehujanan? Saya biasanya berangkat jam 4:30 Bapak Ibu. Tapi tadi itu karena mulai jam 4-an itu sudah hujan, saya percepat diri sama istri dan mertua saya berangkat kurang lebih 4:15, 4:20 karena saya mengejar hujan. Saya takut nanti kalau sampai banjir gitu. Ternyata betul, sampai sebelumnya Shangri-La itu di Maijen Sumono sudah berhenti. Saya kira ya ini macet biasa, paling jalan pelan-pelan. Ternyata saya berhenti di depan situ yang ada parkirannya bis itu sebelumnya Shangri-La, sebelahnya hampir 1 jam. Berhenti total. Nah, terus habis gitu terus mulai jalan-jalan pelan-pelan. Lalu banjirnya ya sudah lumayan, sudah kira-kira pokoknya trotoar yang hitam putih itu sudah hilang di sebelah kanan, jadi sudah kira-kira setengah ban lah, kurang lebih di situ. Udah mulai merambah sampai di Indragiri, masih banjir lagi. Saya tidak berani lewat Uteh, saya mau putar balik, semestinya mau putar balik lewat Gunung Sari Pak. Lewat situ, saya pikir dulu saya ingat Pak Gembala pernah ngasih jalan saya suruh lewat sana kalau hujan. Saya mau putar balik, ternyata arah sebaliknya di Maijen Sumono itu juga macet sama banjirnya kiri kanan gitu. Nah, cuman puji Tuhan sampai Dr. Stomos itu jalannya sepi sekali karena mungkin terhambat dari barat yang arah ke tengah kota pada stuck semua berhenti. Jadi bisa agak ngebut sedikit sampai di sini. Puji Tuhan. Ya, kita bisa bersama-sama beribadah bersama. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, saya beri tema firman Tuhan pada saat ini tentang semangat, gitu ya. Meskipun banjir, tapi saya tetap harus semangat, gitu ya. Karena saya membawakan kebenaran firman tentang semangat. Kalau saya putus asa, wah ini tidak bisa praktek firman Tuhan. Saya yang dimarahi Tuhan, Bapak Ibu ya. Jadi kita semua harus tetap semangat. Ayo kita baca di dalam 2 Tawarik 15 ayatnya yang ke-7. Saya dibantu klik. 2 Tawarik 15 ayat yang ke-7. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ternyata kita ini harus tetap menguatkan hati kita, supaya kita tetap bisa bersemangat di dalam kehidupan ini. Nanti kita mau belajar bersemangat dalam hal apa, begitu ya. Nah, karena apa? Salah satu tujuan kita bersemangat, karena ini juga benar firman Tuhan, perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Ternyata juga dikatakan firman Tuhan ini ada upah ternyata. Ada upah. Nah, upah Bapak Ibu ini bukan
melulu selalu tentang materi saja. Bukan kalau kita terus semangat, terus tiba-tiba mendadak kita jadi kaya raya. Kita mendadak punya mobil yang banyak, ataupun yang hal-hal yang materi yang lain. Bukan mesti itu saja, saya katakan. Tetapi juga merupakan satu kekuatan dalam hidup kita. Kalau kita bersemangat, kita akan ada kekuatan di dalam hidup kita untuk menanggulangi setiap masalah, tantangan, bahkan sakit penyakit. Saya katakan, kalau kita memiliki semangat, begitu juga kita akan bisa merasakan penghiburan dari Tuhan pada saat kita bersemangat. Ya tadi saya sudah sebutkan juga, kalau kita ini sakit, Bapak Ibu, kalau kita tetap memiliki satu semangat di dalam hidup ini untuk sembuh, kita juga akan sembuh, Bapak Ibu. Ini merupakan upah. Mungkin juga kita memiliki satu masalah, tantangan dalam hidup ini, pada saat kita bersemangat, saya yakin Tuhan juga akan berikan upah kepada setiap kita. Apa itu? Jalan keluar. Pada saat kita bersemangat. 2 tahun yang lalu kalau nggak salah, saya pernah bawakan nenek ini. Saya cerita tentang Marjorie Newlyn. Marjorie Newlyn ini seorang nenek, usianya 72 tahun dicatat. Dia ini memelihara hewan peliharaan, yaitu kucing. Kucingnya banyak. Seperti ini sekarang kakak ipar saya lagi senang memelihara kucing. Dulunya anjing, sekarang kucing begitu ya. Saya teringat karena kakak ipar saya beberapa waktu yang lalu bercerita begitu ya tentang pemeliharaan kucingnya. Saya ingat tentang nenek tua ini. Ya, dia memelihara kucing. Nah, karena dia ini kucingnya banyak, bukan 1-2, tapi diceritakan di dalam kisah yang saya baca itu belasan bahkan puluhan kucing yang dia pelihara, sehingga makanannya pasti banyak Bapak Ibu ya. Kalau cuma 1-2 kucing mungkin sedikit saja. Tapi ini karena hewan peliharaan kucing ini banyak sekali, dia harus membawa kurang lebih 25 kilo. Jadi satu sak itu untuk makanan kucing. Ini di luar negeri Bapak Ibu. Jadi makannya mungkin bukan nasi, tapi makanannya seperti biasanya dog food. Ini mungkin cat food gitu ya. Kemungkinan seperti itu. Saya kurang tahu. Nah, lalu dia biasa belanja seperti itu. Dia merasa masih kuat. Tapi setelah itu dia merasa punggungnya mulai sakit, mulai lemah, mulai capek. Lalu sang nenek ini mulai karena di tetangganya di satu jalan di situ ada sebuah gedung olahraga gitu ya, gedung olahraga, dan di situ ada terdapat sebuah kelas. Mungkin kalau di sini mungkin namanya fitness center gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, nenek tua ini mulai melatih ototnya, padahal usianya sudah 70-an, Bapak Ibu. Dia mulai angkat barbel yang kecil, yang ringan, sampai yang berat begitu. Sampai akhirnya petugas di sebuah fitness center ini mengagumi sang nenek ini, sudah mulai melirik dia. Wah, ini kok nenek luar biasa semangatnya begitu ya. Mulai bebannya mulai ringan kok sampai mulai berat pun dia kuat untuk menanggung beban dari barbel tadi. Lalu singkat cerita, akhirnya sang nenek ini bisa mengangkat sebuah barbel seberat 50 kilo. Wah, luar biasa ya. Karena dia nggak mau kalah dengan makanan kucingnya yang 25 kilo. Mungkin awalnya dia mungkin angkat cuma 3 kilo, 5 kilo itu sudah cukup berat ya Bapak Ibu. Apalagi udah 10 kilo. Anak saya Dev itu sudah mulai 10 kilo, 15 kilo, saya angkat aja, waduh beratnya setengah mati. Nah itu dia sudah bisa mengangkat beban sampai 50 kilo. Lalu karena perhatian dari seorang petugas fitness center tadi, akhirnya sang nenek itu diikutkan kejuaraan begitu ya di Philadelphia. Nah, PT-nya itu PT ya, apa itu PT itu personal trainer begitu ya. Nah, itu namanya Richard Brown. Itu mulai kagum, lalu melihat nenek ini sangat bersemangat, diikutkan sebuah kontes, dan akhirnya nenek itu menjuarai beberapa kontes di Amerika Serikat. Amateur Athletic Union. Nah, ini dijuara di kategori bukan usia 70 tahun. Karena kalau kita lihat dalam kejuaraan angkat besi itu, saya rasa tidak ada ya yang kelas 70 tahun. Kira-kira Bapak Ibu ada yang tahu? Tidak ada. Paling enggak itu kelas sekian tahun, belasan tahun, puluhan tahun, mungkin puluhan tahun, mungkin 30-an. Nah, ini dia dikasihkan
kelas yang paling tertinggi pada usia 45 tahun ke atas. Nah, di sana dikatakan nenek ini akhirnya menjuarai. Nah, luar biasa ini Bapak Ibu. Jadi saya lihat semangat dari seorang nenek ini menghasilkan sebuah ketekunan yang akhirnya membawa sang nenek itu mencapai sebuah prestasi yang luar biasa, saya katakan. Kalau mungkin usia 30-40 tahun masih ya ini luar biasa, tapi tidak seluar biasa seorang nenek yang usianya 72 tahun. Nah, ini memberikan inspirasi bagi banyak orang, termasuk saya, termasuk kita bersama. Karena Bapak Ibu sudah saya berikan cerita ini. Nah, cerita tersebut mengajarkan kita untuk tetap menjaga yang namanya semangat, Bapak Ibu. Kalau kita tidak memiliki semangat, kita tidak bisa menghasilkan sebuah prestasi. Kita tidak bisa merasakan sebuah upah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan melalui firman-Nya, melalui janjinya. Kata kuncinya adalah semangat, menjaga terus semangat di dalam hidup ini. Saya tahu hidup ini selalu naik turun. Maksudnya ada masalah yang satu, mungkin belum selesai, ada masalah yang lain. Itu seringkali, kerap kali mematahkan semangat kita, termasuk semangat anak-anak Tuhan. Benar Bapak Ibu? Saya pun juga merasakan yang mematahkan semangat kita. Nah, kalau semangat kita patah, berarti kalau ini firman Tuhan dibalik, kita tidak menghasilkan upah. Kita tidak bisa menerima upah dari Tuhan. Tadi saya sudah jelas katakan upah itu bukan selalu melulu secara materi saja, tapi kekuatan, penghiburan, jalan keluar, kesehatan, dan lain sebagainya. Kata kuncinya adalah semangat, saya katakan. Semua orang, saya katakan, berapapun usianya, apapun jabatannya, bahkan di dalam sebuah pekerjaan begitu ya, baik itu pekerjaan sekuler ataupun rohani, saya yakin semua kepingin yang namanya menerima upah. Oleh sebab itu kita harus selalu memelihara semangat itu di dalam hidup setiap kita. Saat seseorang memiliki yang namanya semangat, maka akan banyak hal yang bisa dilakukan dan banyak hal yang bisa diraih. Ini berbicara tentang upah, bisa menghasilkan sebuah prestasi. Mungkin kalau dalam pekerjaan menghasilkan pendapatan yang lebih banyak lagi. Di dalam kerohanian, pada saat kita bersemangat, kita juga menghasilkan satu perkenanan Tuhan yang lebih lagi, upah Tuhan yang lebih dahsyat lagi, dan lain sebagainya. Paulus Bapak Ibu menggambarkan, dikatakan selama kita hidup di dunia ini seperti seorang atlet, seorang olahragawan. Dan dikatakan oleh Paulus, seorang olahragawan itu hanya dapat memperoleh mahkota, bisa menghasilkan atau memperoleh upah atau mahkota tadi sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Artinya harus terus ada berkesinambungan, salah satunya yaitu tentang semangat. Dalam kehidupan seseorang, saya katakan harus terus berjuang, harus ada semangat untuk mencapai garis finish. Seperti digambarkan oleh Paulus di dalam seorang olahragawan atau atlet, sampai harus bisa mengejar garis finish itu harus tetap ada perjuangan, harus ada semangat di dalam kehidupannya. Nah, saya katakan semangat ini Bapak Ibu, yang awal ini yang merupakan satu motivasi, saya katakan, di dalam kehidupan setiap kita. Sehingga kita bisa mampu, saya katakan, mampu melalui persoalan-persoalan di dalam kehidupan ini. Karena tidak ada satupun orang yang bebas dari yang namanya persoalan. Pasti mengalami yang namanya persoalan, pasti mengalami yang namanya sakit penyakit. Tetapi pada saat kita memiliki semangat, kita akan menerima sebuah motivasi untuk kita bisa berhasil, untuk kita bisa mengalami kesembuhan, untuk kita bisa mengalami goal di dalam cita-cita kita, di dalam kehidupan ini. Saya pernah khotbah tentang ini, efek placebo itu. Placebo dan nocebo. Nah, itu tentang itu, obat itu. Jadi ada satu penelitian, orang itu sakit,
Ya, terus lalu seorang dokter ini meneliti begitu ya. Jadi efek dari placebo, kebalik kalau nggak salah, placebo atau nocebo, saya agak lupa. Salah satunya, jadi maksudnya kantung kapsul itu cuma dikasih tepung begitu. Tapi karena dia merasa, oh ini obat dari dokter yang luar biasa, dokter yang paling pintar, akhirnya dia bisa self healing. Akhirnya dia bisa mengalami kesembuhan. Kenapa? Ada motivasi. Sebelumnya ada semangat untuk dia sembuh. Nah, oleh sebab itu sangat penting Bapak Ibu, kita bisa memiliki semangat di dalam hidup ini. Jangan sampai kita loyo pada saat kita mengalami masalah. Memang ini sulit, mudah untuk diucapkan, mudah untuk dikatakan. Tetapi bersama dengan saya, kita menuruti firman Tuhan. Pada saat kita bersemangat, artinya kita memiliki satu motivasi di dalam kehidupan ini. Salah satu contohnya Amsal 17 ayat yang ke-22 ini. Dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi bukan, saya katakan ditulis dalam firman Tuhan ini obat yang luar biasa dari seorang profesor, itu merupakan obat yang manjur, tidak. Tapi dihubungkan dengan hati kita, dihubungkan dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Pada saat kita memiliki semangat, pada saat kita memiliki motivasi, hati kita salah satunya pasti mengalami kegembiraan dari Tuhan. Dan tentunya itu merupakan sebuah obat yang manjur. Tetapi dikatakan kebalikannya, semangat yang patah mengeringkan tulang. Pada saat seseorang tidak memiliki lagi semangat, tulangnya kering alias bisa sakit. Jadi kita harus tetap memiliki semangat di dalam kehidupan ini. Jadi ada hubungannya, ada kolerasinya antara kegembiraan, antara gembira dan semangat. Ternyata ini sangat berhubungan di dalam diri setiap manusia. Orang yang bersemangat, saya yakin hatinya juga akan bergembira. Saya kenal dengan seorang dokter anak. Bu Gembala, Pak Gembala pasti juga tahu. Beberapa tahun yang lalu anaknya meninggal. Nah, begitu ya, anaknya meninggal. Lalu seorang dokter ini pernah saya jumpai, setelah itu mukanya kuyu, mukanya sedih. Saya tanya, kenapa? Ternyata baru mengalami kesedihan yang luar biasa karena anaknya dipanggil pulang oleh Tuhan, gitu. Nah, tetapi setelah sekian lama saya berjumpa lagi. Saya melihat mukanya berbinar-binar, mukanya bersukacita. Dan kalau saya simpulkan, pada saat seseorang ini mengalami kekecewaan yang dalam, kesedihan yang dalam, ini mematahkan yang namanya semangat, mematahkan motivasi dalam kehidupannya, mematahkan yang namanya kegembiraan. Tapi pada saat kita tidak berlama-lama di dalam kesedihan, artinya kita memiliki satu semangat, satu motivasi dalam kehidupan ini, membuat hati kita bergembira. Nah, pada saat kita memiliki hati yang gembira, tubuh kita juga akan sehat. Kita pun juga akan bersukacita, bersukaria. Ini merupakan upah bagi setiap kita orang percaya. Kata kuncinya satu, semangat, Bapak Ibu. Satu hal yang gencar dikerjakan oleh iblis, yaitu membunuh yang namanya kegembiraan, membunuh yang namanya semangat. Dengan apa? Dengan beragam persoalan yang seringkali menimpa seseorang, bahkan anak Tuhan. Acap kali ini membuat kehilangan semangat, membuat orang itu loyo dalam hidupnya, membuat orang itu tidak berdaya di dalam hidupnya, menyerah di dalam keadaan tertentu. Kenapa? Karena masalah. Masalah ini siapa yang buat? Pasti iblis. Jadi iblis itu seringkali ingin membunuh anak-anak Tuhan, khususnya rohaninya. Lewat apa? Lewat dimatikan semangatnya, motivasi dalam hidupnya. Itu yang terus gencar dilakukan oleh iblis untuk membunuh rohani anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan mengingatkan bagi setiap kita, Bapak Ibu, pada saat ini. Pada saat kita menghadapi masalah, mungkin kita juga mengalami stres. Ya, itu bisa, itu manusiawi, Bapak Ibu. Sedih, ya, memang itu juga manusiawi. Tetapi jangan terus kita berlarut-larut di dalam hal itu.
Karena itu akan membuat pekerjaan iblis itu berhasil dalam hidup kita, yaitu membunuh semangat kita, membunuh motivasi kita. Jangan kita mau kalah. Kita memiliki Tuhan Yesus yang luar biasa. Tetap memiliki semangat. Kalau tidak punya semangat, minta sama Tuhan untuk kita tetap memiliki semangat, untuk tetap memiliki motivasi. Sehingga ada sukacita, ada penghiburan dari Tuhan, ada jalan keluar dari Tuhan. Jadi jangan sampai kita patah semangat di dalam hidup ini. Tetapi saya katakan saat kita memiliki semangat, maka kita bisa menghadapi segala kesulitan di dalam kehidupan ini. Amsal 18 ini ya, ayat yang ke-14 dikatakan orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Jadi sekali lagi terus saya katakan, kata kuncinya semangat di dalam hidup ini. Jadi kalau kita bersemangat, kita bisa menanggung penderitaan kita. Karena kita percaya Tuhan tidak akan mengizinkan masalah itu melebihi dari kekuatan kita, Bapak Ibu. Jadi percayalah Bapak Ibu, kalau tidak punya, kalau sudah imannya sudah, semangatnya sudah kendor, sudah loyo, minta sama Tuhan. Bapak kita di surga, minta Tuhan kasih aku semangat lebih lagi, supaya aku memiliki motivasi dalam hidup ini. Sehingga kita bisa menanggung setiap penderitaan yang iblis kerjakan di dalam kehidupan kita. Contoh-contoh Bapak Ibu, salah satunya dalam Matius 9 ini ya, wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun. Sebenarnya iblis itu akan membunuh semangat dari wanita ini. Tetapi wanita ini tetap bersemangat untuk sembuh, untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dia tidak putus asa, meskipun sudah 12 tahun. Dia tetap tidak patah semangat untuk mencari siapa itu Tuhan Yesus yang bisa bikin mujizat dalam kehidupannya. Asal aku jamah saja, pasti aku akan sembuh. Loh, ini itu berarti orang yang memiliki semangat, memiliki sebuah motivasi dalam hidupnya, memiliki satu cita-cita yang luar biasa, yang dahsyat, yaitu mengalami kesembuhan, mengalami sebuah mujizat. Kalau enggak, malas sudah Bapak Ibu. Sudahlah ben aku loro ya wis. Ini sudah lama penyakitku, aku sudah muter-muter kemana-mana, obatnya juga sudah tak minum macam-macam. Aku ya enggak sembuh-sembuh, sudah 12 tahun lamanya, sudah lama sekali. Tapi beda dengan wanita ini, dia tidak mau dibunuh semangatnya, dia tetap bersemangat untuk tetap mengalami mujizat Tuhan. Sehingga akhirnya dia terima upah dari Tuhan. Sembuh seketika. Matius 9 ayat yang ke-22 dikatakan, kata Tuhan Yesus, teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Teguhlah hatimu, ini berbicara tentang semangat. Hasilnya apa? Mengalami mujizat. Saya kasih contoh lagi Bapak Ibu. Dalam Yosua pasal 14 ini, mulai ayat yang ke-10, dikatakan, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Ini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Ini berbicara seorang yang bernama Kaleb Bapak Ibu. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Jadi kalau 45 tahun itu umur 85, berarti dulunya umur 40 tahun gitu ya. Tuhan kasih janji. Nah, seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Bapak Ibu, tokoh yang kedua ini namanya Kaleb. Di dalam Yosua, meskipun sudah tua, usianya 85 tahun begitu ya, dikatakan, tapi masih memiliki semangat di dalam hidupnya mulai saat usianya 40 tahun. Jadi dia tuh nunggu 45 tahun gitu ya. Tetapi dia ini tetap bersemangat meskipun fisiknya melemah gitu ya. Juga dia ini mengembara di padang gurun. Ini gambaran tentang dunia, penantian di dalam menerima janji tanah perjanjian. Si Kaleb ini pada saat itu, ini berbicara tentang kehidupan kita dalam dunia yang penuh dengan masalah juga. Tapi Kaleb ini tetap ngomong, meskipun aku tua, tetap semangatku tetap kayak aku muda.
Dia mengatakan seperti itu. Dia tetap memiliki semangat, dia tetap merasa kuat di dalam hidupnya. Dia tidak merasa loyo, dia tidak merasa lemah pada saat mengalami satu masalah, satu tantangan dalam hidupnya. Ini merupakan satu contoh juga bagi setiap kita, Bapak Ibu. Meskipun kita mengalami banyak kali masalah, tantangan dalam hidup ini bertubi-tubi, tetapi kita tetap yakin, kita memiliki semangat sehingga kita tetap yakin bahwa Tuhan pasti memberikan jalan keluar dalam hidup kita. Amin. Kalau Tuhan 10, 20, 30, 40, mungkin 50, 60 tahun yang lalu bikin mujizat di dalam hidup kita, saya yakin Tuhan juga masih sanggup untuk kita mengalami mujizat. Amen. Saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Ya, karena Tuhan kita ini yang mencipta kita, Bapak Ibu. Tuhan kita ini Tuhan yang luar biasa. Kita tidak perlu ragu. Meskipun kita mungkin seketika kita sedih karena kita mengalami masalah, tantangan dalam hidup ini, tapi tetap kita bisa seperti Kaleb, semangat. Ya, tetap kita kuat di dalam rohani kita, di dalam iman kita. Kalau dulu imanku mungkin kalau dinilai 8, sekarang aku mau 9 Tuhan. Aku mau 10 Tuhan, aku mau sempurna imanku Tuhan. Minta sama Tuhan. Pasti Tuhan kasih. Amin. Ya. Nah, sekarang kita mau masuk ke 3 poin. Semangat apa saja yang harus kita miliki, Bapak Ibu? Semangat apa saja? Yang pertama, semangat untuk melakukan perubahan. Kenapa saya katakan perubahan? Hidup Kristen, saya katakan, adalah hidup yang penuh dengan perubahan. Bukan berubah menjadi jelek, bukan, tapi terus harus berubah menjadi lebih baik lagi. Saya tadi waktu perjalanan saya teringat saya pernah melajari tentang makna ibadah di dalam kehidupan Kristen ini sedikit yang sedikit tentang ibadah. Nah, ibadah ini ada 3 kata aslinya, itu diartikan dengan 3 begitu ya. Yang pertama itu seperti saat ini kita bersekutu di rumah Tuhan. Yang kedua itu mengunjungi janda-janda miskin dan anak-anak yatim. Nah, yang ketiga, kita ini arti beribadah itu juga menjadi serupa dengan Kristus. Artinya kita harus terus mengalami perubahan. Kita harus terus bersemangat untuk mengalami perubahan di dalam hidup ini. Berubah untuk menjadi lebih baik. Jadi jangan sampai kita beribadah seperti saat ini, kita pulang ke rumah, lalu kita berubah. Maksudnya kita di sini, kita atur kata-kata kita akur pemikiran kita. Mungkin kita mikirkan pikiran-pikiran yang kudus saja, tapi sudah di luar sana, pikirannya sudah nggak kudus lagi. Sudah mangkel sama orang, sudah dendam sama orang, mungkin sudah ingin membalas orang lain, dan lain sebagainya. Jangan seperti itu, Bapak Ibu. Kita harus tetap memiliki semangat untuk melakukan perubahan. Berubah untuk menjadi lebih baik lagi. Jangan terus berprinsip, oh Tuhan Yesus kan tidak berubah. Ibrani 13 ayat yang 8. Lalu kita tidak mau mengalami yang namanya perubahan. Bukan seperti itu, Bapak Ibu. Karena Tuhan Yesus itu tidak berubah, itu berbicara tentang kuasanya, tentang kekudusannya, tentang pertolongannya. Tuhan tidak akan berubah tentang hal itu. Dia pasti tetap akan menolong kita. Dia adalah Tuhan yang maha kudus, ya tetap itu. Tetapi kita sebagai umatnya, kita sebagai anak-anaknya harus terus memiliki semangat untuk terus berubah. Berubah menjadi lebih baik lagi, lebih kudus lagi. Sampai kapan? Sampai kita mati, Bapak Ibu. Sampai Tuhan Yesus panggil, sampai Tuhan datang kali yang kedua. Jadi jangan terus, ya pokoknya aku sudah beriman, aku sudah setia beribadah, aku sudah setia mungkin membantu orang-orang yang berkekurangan, janda-janda miskin dan anak-anak yatim. Mungkin ada orang-orang yang berkesusahan, aku sudah bantu, mungkin secara doa, secara finansial, secara perhatian, cukup. Ternyata tidak cukup. Ada satu hal lagi, yaitu kita harus menjadi seperti Kristus. Terus mengalami perubahan. Karena kita manusia belum ada yang sempurna. Kalau sempurna pasti kaki kita, saya sering katakan, jalannya ngawang. Tidak bisa nginjak tanah lagi.
Artinya kalau kita masih seperti saat ini Bapak Ibu, termasuk saya sebagai hamba Tuhan begitu ya, harus terus mengalami yang namanya perubahan. Dan perubahan itu bukan perubahan yang semakin jelek tentunya, tapi berubah menjadi perubahan-perubahan yang baik, yang menyerupai dengan Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, semangat untuk menghadapi tantangan. Ternyata tidak banyak orang yang berani menghadapi tantangan. Seringkali seseorang lari dari masalah yang dialami, dan ini ternyata tidak benar. Ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan kita harus tetap semangat untuk menghadapi tantangan, sebagai untuk challenge begitu ya. Nah, hidup Kristen saya katakan adalah peperangan. Seketika saat menjadi seorang Kristen, seketika itu juga iblis itu pasti gencar untuk menyerang kita. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis ini selalu mengganggu kita. Iblis itu selalu membuat patah semangat kita. Dengan apa? Salah satunya dengan masalah, dengan tantangan, dengan sebuah sakit penyakit dan lain sebagainya. Semua hal yang buruk yang membuat orang itu pada akhirnya patah semangat. Oleh sebab itu kita jangan kalah dengan iblis, karena kita sudah dikasih kekuasaan untuk menang. Tuhan Yesus sudah menang atas iblis, sudah menang atas kegelapan. Kita sebagai umatnya, kita juga dikasih kuasa yang sama untuk melawan semua kegelapan itu. Oleh sebab itu kita harus bersemangat untuk terus menghadapi tantangan, gitu ya. Jangan sampai saat ada tantangan di depan kita kendor, kita loyo, kita putus asa, kita menyerah dengan keadaan. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Saya katakan nothing is impossible with God. Artinya tidak ada yang mustahil bersama dengan Tuhan. Kalau dengan kita sendiri, mungkin kita tidak seperti orang yang punya kuasa. Mungkin kita tidak seperti orang yang punya duitnya banyak, yang bisa sewa bodyguard, yang bisa punya backing A, B, C. Tapi Bapak Ibu perhatikan, Bapak Ibu ingat, kita ini punya Tuhan. Tuhan yang cipta kita, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang siap bela kita. Pokok kita semangat aja Bapak Ibu, jangan mau kendor saat menghadapi tantangan. Biar urusannya Tuhan nanti yang membela kita. Dengan cara apa? Saya tidak tahu. Dengan caranya yang ajaib, itu yang pasti. Ya, jadi jangan sampai kita kendor, tetap semangat. Meskipun ada tantangan di depan kita, ada sakit penyakit, mungkin tetap semangat kita. Karena kita anak Tuhan, kita memiliki Allah yang dahsyat. Yang ketiga, semangat untuk mengalami kemajuan. Nah, ini juga banyak orang yang tidak mau mengalami yang namanya kemajuan, tidak mau mengalami yang namanya peningkatan di dalam hidup ini. Merasa, ya sudahlah begini saja. Nanti dia pakai ayat-ayat juga firman Tuhan. Nanti Tuhan kan beri aku berkat pada aku tidur, pada saat aku tidur. Ya sudahlah, aku tidak usah memiliki motivasi, aku tidak usah memiliki semangat. Salah itu Bapak Ibu mengartikan sebuah firman Tuhan itu. Allah kita ini saya katakan adalah Allah yang senang dengan kemajuan. Allah kita bukan Allah yang statis. Kalau kita pelajari firman Tuhan, mulai dari perjanjian lama, Allah Bapa yang berkarya, ya di situ. Nah, pada perjanjian baru ini sudah berubah lagi, bukan Allah Bapa, tapi Allah Anak melalui Tuhan Yesus. Nah, seperti saat ini pada zaman kasih karunia Roh Kudus yang berkarya, Tuhan Yesus naik ke surga, memberikan rohnya, memberikan roh kudusnya bagi setiap kita. Artinya apa? Allah kita tuh Allah yang selalu melakukan pergerakan, selalu melakukan satu kemajuan di dalam diri setiap anak-anaknya. Oleh sebab itu kita sendiri, kita harus terus semangat Bapak Ibu. Jangan terus kita tidak punya visi, kita tidak punya satu cita-cita dalam hidup ini. Jangan. Kita harus terus memiliki cita-cita, kita harus terus memiliki visi di dalam hidup ini. Karena kenapa? Tuhan akan menjadikan kita berkat di dalam hal apapun, di dalam finansial kita, keuangan kita mungkin, di dalam
pola hidup kita, supaya orang tuh melihat kita itu beda. Oh dulu orang ini begini, oh sekarang ini mengalami peningkatan, mengalami kemajuan, hidupnya seperti ini. Nah orang ini mulai tertarik ikut untuk Tuhan, tertarik untuk lebih sungguh-sungguh sama Tuhan. Kesetiaannya luar biasa orang itu. Nah dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah ini harus terus tetap kita memiliki semangat di dalam kehidupan ini. Seperti tadi nenek tua tadi, Marjorie Newlin tadi, saya katakan nenek 72 tahun tadi, bukan hanya bisa mengangkat 25 kilo saja makanan kucingnya, tapi bisa mengangkat sampai 50 kilo, bahkan menjuarai kontes angkat besi. Nah seperti itu. Nah selain semangat untuk maju dalam bidang sekuler, saya katakan, ternyata kita juga harus memiliki semangat di dalam kemajuan di dalam bidang rohani kita. Roma 12 ayat yang ke-11 dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Artinya Tuhan mau dan Tuhan senang kita ini maju, supaya kita ini terus malah makin rajin gitu ya, sehingga roh kita ini menyala-nyala dan terus kita bisa melayani Tuhan. Jangan malah tambah lama, tambah merasa, wah sudah yang muda-muda aja yang melayani, aku enggak usah, aku sudah tua. Nanti alasannya banyak Bapak Ibu, memberikan kesempatan kepada yang muda-muda. Biasanya seperti itu. Nah kalau itu tulus dikatakan ya enggak apa-apa, tapi kalau cuman untuk alasan Bapak Ibu, maaf bicara, itu salah. Kita harus tetap bersemangat. Mungkin dulu jagonya loncat-loncat gitu. Nah kalau tua mungkin enggak seperti itu, tapi ada bidang pelayanan yang lain. Tetapi maksud saya rohnya ini tetap punya spirit gitu, tetap punya semangat. Nah seperti itu Bapak Ibu. Jadi di dalam hal rohani pun juga harus tetap ada kemajuan, harus ada peningkatan ternyata. Mari kita bersemangat untuk mengalami kemajuan di dalam segala bidang, dalam hal sekuler, khususnya juga di dalam rohani kita, ya, sehingga kita bisa memiliki motivasi dalam hidup ini, sehingga akhirnya kita bisa terima yang namanya upah itu tadi loh Bapak Ibu. Ya bukan materi saja saya katakan, tapi ya jalan keluar, sukacita, pengharapan yang baru dan lain sebagainya. Ya ayat yang terakhir Yesaya 40 ayat 31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena orang ini punya semangat. Betul Bapak Ibu? Kalau saya tidak memiliki semangat tadi, saya balik Bapak Ibu. Terus sungguh, kalau saya tidak memiliki semangat, udah lihat kayak gitu, crowded gitu, saya ini orang paling stresan kalau sudah melihat macet, jalan rame, orang banyak gitu, saya sudah tidak enak semua. Tapi karena saya punya semangat, saya punya motivasi, nah saya tetap mau melayani Tuhan. Ya, itu yang menggerakkan saya, Bapak Ibu. Saya tidak lelah, saya tidak ngomel, begitu ya. Kenapa? Karena saya punya semangat. Nah seperti itu juga Bapak Ibu. Bapak Ibu praktekkan sendiri. Saya baru praktek Bapak Ibu, kalah sama saya. Ya memang Tuhan izinkan semua itu terjadi untuk saya bisa menyaksikan, saya bisa merasakan sendiri, sehingga apa yang saya katakan bukan cuma ngecap saja, bukan omongannya cuma orang marketing saja, tapi saya mengalami. Saya memiliki semangat, saya memiliki motivasi, sehingga akhirnya saya tidak merasa, wah sudah tidak apa-apa, enak aja, nyaman, hati saya tetap ada sejahtera. Kalau enggak, berundel jadi Bapak Ibu, pasti tidak enak. Oh hujan Tuhan, ya tahu sudah tahu ini aku mau pelayanan kok hujan, tambah ngomel, tambah Tuhan disalahkan. Padahal itu untuk demi kebaikan saya sendiri, supaya saya bisa mengalami apa yang saya akan katakan kepada Bapak Ibu. Ya, marilah kita tetap tinggal dan menanti-nantikan Tuhan, sehingga kita bisa mendapatkan satu kekuatan, satu semangat yang baru, sehingga kita bisa mengalami banyak mujizat Tuhan. Ini artinya berbicara tentang upah di dalam hidup kita. Terus bersemangat di dalam melakukan perubahan, tadi saya katakan, ya, lebih baik lagi, lebih benar lagi, lebih kudus lagi menghadapi tantangan. Kita jangan menyerah, ya, kita jangan putus asa, karena semua itu dibuat oleh kuasa jahat, dan terus bersemangat melakukan kemajuan, melakukan peningkatan dalam kehidupan kita,
baik dalam hal sekuler, khususnya di dalam rohani. Ya, apapun yang kita alami, terus ingat janji Tuhan bagi setiap kita, ada upah yang menanti bagi setiap kita, entah itu kekuatan, entah itu sukacita, entah itu pengalaman pribadi. Bapak Ibu, enak loh Bapak Ibu kalau kita bisa menceritakan apa yang kita alami daripada kita menceritakan mujizat orang lain. Tapi kalau mujizat itu kita alami sendiri, firman Tuhan itu manunggal dengan kita, terus kita bisa menceritakan pada orang lain, oh itu ada sukacita Bapak Ibu yang meluap. Benar ya Bapak Ibu ya? Ya, nanti lain kali kalau ada yang mau saksi, wah silakan. Ya, jadi kita semangat, ada motivasi dalam hidup ini, ada perubahan dalam hidup ini, wah kita saksikan. Bukan karena isapan jempol saja, bukan cuma ngomong, tapi kita merasakan sendiri. Dan pada saat itu kita keluarkan Bapak Ibu. Pada saat kita, artinya kita melayani Tuhan, sukacita Tuhan itu meluap dalam diri kita. Terus bertambah sukacita itu. Amin. Yuk kita tunduk kepala, kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami bersyukur kalau kami boleh mengalami Engkau pada saat ini. Kami boleh dengar firman-Mu yang memberkati setiap kami. Tambahkan semangat kami Tuhan, sehingga kami memiliki motivasi dalam hidup ini untuk mengalami banyak perubahan menjadi seperti Engkau pada akhirnya Tuhan. Terima kasih, meteraikan setiap firman-Mu di dalam diri setiap kami, sehingga kami boleh selalu ingat akan firman-Mu, kami boleh melakukan firman-Mu, dan kami boleh menceritakan, menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Terpujilah nama-Mu, berkati hamba-Mu, Bapak Ibu Gembala, Ibu Rohani kami yang memimpin kami di dalam hal kerohanian kami. Biarlah Tuhan berkati setiap mereka, berikan sukacita, berikan sejahtera, berikan kekuatan Tuhan, sehingga mereka semua boleh bergandengan tangan Tuhan untuk memotivasi kami untuk lebih hari lebih maju di dalam Tuhan, lebih lagi mencintai Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami percaya setiap kami yang hadir sudah Tuhan berkati. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah alaskan doa kami. Amin. Tuhan Yesus berkati. Saya serahkan kembali pada Bapak Gembala. Ya, terima kasih kepada Pak Niti yang sudah melayani. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada malam hari ini Tuhan mengizinkan kami sekalian umat-umat Tuhan untuk bisa tetap bersukacita, untuk tetap bisa bersyukur, untuk tetap bisa bersemangat di dalam melayani Tuhan apapun situasinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin kalau kami bisa tetap melalui semuanya dengan baik, dengan sukacita, dengan hati bersyukur, maka Tuhan menyediakan hal-hal yang indah buat kami. Dan kami percaya semua kami yang sudah melayani Tuhan berkati kami, semua jemaat Tuhan yang tetap hadir meskipun cuaca hujan, Tuhan berkati. Sesuai janji firman-Mu, jerilah di dalam persekutuan dengan Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Tuhan pakai hidup kami untuk boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Kami berdoa Tuhan Engkau memberkati setiap umat-umat Tuhan, jemaat GBI Rahel. Oh Tuhan, berkati iman rohaninya, Tuhan berkati kehidupan keluarga rumah tangganya, Tuhan berkati di dalam usaha pekerjaannya, Tuhan berkati di dalam studinya, oh bahkan dalam segenap seluruh aspek kehidupan Tuhan berkati, sehingga apa yang dikerjakan umat-Mu dibuat Tuhan menjadi berhasil. Tuhan saja yang dipermuliakan. Bahkan kami berdoa biarlah pagar pelindungan, proteksi Tuhan, oh melindungi setiap umat-umat Tuhan, hijaukan dari segala rintangan, mara bahaya, gangguan, kecelakaan, sakit, penyakit, kami tolak semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perlindungan dan penyertaan Tuhan yang sempurna memproteksi setiap kami yang belajar terus hidup di dalam kebenaran dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Surgawi. Sekali lagi semua yang sudah melayani, persembahan yang akan dipersembahkan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, bahkan pemimpin-pemimpin bangsa kami. Berikanlah hikmat Tuhan atas setiap mereka. Kota kami Surabaya di dalam perlindungan Tuhan.
bahkan tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Tuhan berkati mereka sekalian. Berkati juga hamba-Mu Bapak Kennedy yang sudah menjadi saluran berkat, menyampaikan pesan kebenaran firman. Tuhan urapi, Tuhan pakai lebih lagi untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk semua ibadah-ibadah Natal yang akan diselenggarakan oleh semua gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi. Meskipun dalam suasana pandemi kami tidak bisa mengadakan perayaan, tapi paling tidak kami boleh sungguh-sungguh mengalami makna Natal itu terjadi dalam hidup kami, sehingga membuat kami terus mengingat akan kasih Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup kami, sehingga kami boleh lebih lagi sungguh-sungguh, lebih lagi melekat kepadamu, lebih lagi mengasihimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke keluarga, kembali ke aktivitas kami masing-masing. Biarlah segala berkat anugerah damai sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus yang harus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita itu terus menyertai kita sekalian mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata amin. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai berjumpa pada minggu yang akan datang di ibadah memperingati Natal, ya.